Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kerja Bengkel dan Gambar Teknik. Channel ini dibuat untuk pembelajaran di saat masa-masa pandemi. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pada video sebelumnya itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan penyakit akibat kerja. Ya, bagaimana cara mencegah penyakit yang ditimbulkan akibat melakukan suatu pekerjaan. Ya. Di dalam melakukan pekerjaan apapun, ya sebenarnya pekerja memiliki risiko terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh proses kerja, lingkungan kerja, dan perilaku kesehatan pekerja. Ya, ada penyakit yang menular dan ada penyakit yang tidak menular yang biasanya diderita oleh pekerja. Ya, tapi tetap juga baik yang menular maupun yang tidak menular itu adalah menderita apabila terkena penyakit. Penyakit akibat kerja atau biasa disebut dengan PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, termasuk penyakit akibat hubungan kerja. Ya, misalnya di Indonesia, gambaran penyakit akibat kerja saat ini seperti fenomena di Gunung Es, yaitu gambaran yang sering terjadi. Ya. Karena kenapa kita harus membahas penyakit ini yang ditimbulkan oleh pekerja? Karena belum semua pekerja sadar tentang penyakit akibat kerja ini. Ya. Sebagian pekerja hanya menyadari bahwa penyakit yang diderita besar kemungkinan karena pekerjaannya. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari sebagai penyebab penyakit tertentu. Ya. Ada beberapa penyakit yang terjadi akibat kerja yang biasa terbanyak di Indonesia. Seperti yang dilansir oleh republika.co.id, Ketua Umum Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia atau Perdoki, Nuse Samsinan menyatakan, saat ini terdapat 3 jenis PAK terbanyak di Indonesia. Ya, 3 PAK di antara lain adalah yang menempati peringkat pertama yaitu adalah tuli. Kemudian penyakit punggung dan kulit. Nah, jadi 3 penyakit akibat kerja ini yang kebanyakan di Indonesia itu diantaranya tuli, nyeri punggung, dan penyakit kulit. Menurut Perdoki, penyakit tuli akibat kerja biasanya dialami oleh pekerja yang bekerja di perusahaan atau pabrik yang terpapar suara bising atau biasa bekerja di pertambangan. Ya, banyak juga yang bekerja di industri-industri yang ditempatkan di genset. Apalagi kalau jurusan listrik atau jurusan elektronika, itu biasanya kalau masuk di dalam industri, dia akan masuk menjadi maintenance. Maintenance tidak pernah lepas daripada kelistrikan. Dan kelistrikan itu dihasilkan oleh genset. Dan memang genset itu ya lumayan ribut. Ya, itu terkadang membuat tuli. Nah, itu. Sementara nyeri punggung bisa dialami oleh hampir semua pekerja seperti pekerja kantoran dan pekerja gudang. Kenapa dia nyeri punggung? Karena setiap harinya
Ya, misalnya di pekerja kantoran, setiap harinya itu duduk terus di depan komputer. Ya, itu yang biasa dialami oleh pekerja kantoran. Itu dia duduk terus di belakang komputer, tidak pernah berdiri, duduk terus, sehingga ya mengakibatkan nyeri punggung. Kalau pekerja gudang, itu disebabkan karena misalnya mengangkat barang-barang yang terlalu berat ataukah cara mengangkat salah. Ya, perlu digarisbawahi itu. Kalau pekerja gudang kadang terkena nyeri punggung karena kadang mereka mengangkat barang yang sudah tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Karena mungkin mencapai target, ya, ada pimpinannya di situ. Nah, lebih parah lagi kalau cari-cari muka, ingin diberikan like, sehingga dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak mampu dia lakukan. Dan yang kedua, cara mengangkat. Karena teknik-teknik cara mengangkat itu ada. Ya, nanti kita bahas pada video selanjutnya. Perdoki juga menambahkan bahwa penyakit nyeri punggung belakang ini jangan dianggap sepele. Seringkali pekerja yang mengalami nyeri punggung belakang ini menganggapnya sebagai penyakit ginjal, padahal hanya kesalahan duduk atau kursi yang tidak ergonomis. Ya, bila hal tersebut dibiarkan, maka akan mengganggu pekerjaan sehari-hari. Terbanyak ketiga adalah penyakit kulit. Ya, penyakit ini sekarang semakin banyak dialami oleh pekerja yang sehari-harinya menangani bahan kimia di tempat kerja. Ya, Perdoki juga menyatakan sama rentannya dengan penyakit tidak menular seperti stroke, diabetes, dan asam urat. Ya, itu untuk penyakit kulit. Jadi setiap pekerja itu rentan dengan 3 penyakit ini. Yang pertama itu penyakit tuli. Ya, itu biasa dialami oleh orang-orang yang bekerja di pabrik yang suasananya bising. Bagaimana cara menangani? Ya, kita kembali lagi pada video yang lalu. Nah, bahwa untuk melindungi telinga dari kebisingan, maka kita menggunakan headset. Gitu. Yang kedua, nyeri punggung. Ya, biasanya pekerja ini biasanya dialami oleh pekerja yang ada di kantoran atau pekerja yang berada di gudang. Bagaimana cara menangani hal seperti itu, mencegah? Ya, kalau di pekerja kantoran harus memilih kursi yang ergonomis, yang nyaman. Begitu. Untuk pekerja gudang, untuk mencegah penyakit tersebut, untuk pekerja gudang, maka kita harus tahu teknik-teknik dalam mengangkat sebuah beban. Ya, begitu. Dan bekerjalah sesuai dengan kemampuan. Ya. Untuk penyakit kulit, ya, kebanyakan penyakit kulit ini dialami oleh orang-orang yang bekerja di industri yang menangani bahan kimia. Dan tidak menutup juga kemungkinan orang-orang yang bekerja di industri-industri lain seperti pabrik plywood atau pabrik triplex. Itu rentan sekali dengan penyakit kulit. Kenapa? Ya, dia berhubungan dengan getah-getah kayu. Ya, seperti itu. Dan masih banyak juga industri yang harus diwaspadai untuk penyakit kulit ini. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, seperti pada video yang lalu, ya kita harus menggunakan pakaian safety. Pakaian APD yang masuk dalam kategori pakaian safety. Supaya kita tidak terkontak langsung. Ya, seperti itu. Ya, 5 hal penting tentang penyakit kerja. Ya, apa saja kategori dari penyakit akibat kerja seperti yang dijelaskan oleh World Health Organization?
atau WHO membagi PAK menjadi 4 kategori diantaranya. Yang pertama yaitu penyakit yang hanya diakibatkan oleh pekerjaan. Contohnya pneumokonik, yaitu penyakit saluran pernapasan yang diakibatkan oleh adanya partikel debu yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Ya, bagaimana cara mencegah penyakit ini? Ya, menggunakan masker. Apalagi sekarang itu ada pandemi. Maka kita diwajibkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker. Seperti itu. Yang kedua, penyakit salah satunya penyebabnya adalah pekerjaan. Contohnya kanker paru-paru atau karsinoma bronkogenik. Ini bahasanya juga ini bahasa Jepang kayaknya nih. Ya, ini masalah, ini masih penyakit yang paru, pernapasan. Yang ketiga, penyakit dengan pekerja menjadi salah satu penyebabnya, diantaranya faktor penyebab lainnya. Misalnya, bronkitis kronik atau paru-paru basah. Ya, ini masih saluran pernapasan. Jadi yang dibahas oleh WHO ini adalah saluran pernapasan. Penyakit di mana pekerja memperberat, mempengaruhi suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, itu contohnya asma. Jadi keempat-empatnya itu kebanyakan penyakit akibat kerja yang dikategorikan oleh WHO. Semuanya berhubungan dengan pernapasan. Untuk mencegahnya bagaimana? Ya, menggunakan masker. Masker, dan masker. Ya, itu cara mencegah penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Kalau tidak mau menggunakan masker, solusinya bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan masker, jangan bernapas. Ya, supaya virus atau partikel debu tidak masuk di dalam paru-paru Anda. Nah, seperti itu. Ya, apa saja faktor penyebab yang dapat memicu dan memperparah penyakit akibat kerja? Terdapat beberapa PAK yang umumnya terjadi di tempat kerja. Penyebab PAK dibagi menjadi 5. Penyebabnya lagi dibagi menjadi 5. Kategorinya tadi 4, penyebabnya menjadi 5. Penyebab yang pertama itu golongan fisika. Ya, golongan fisika. Di antaranya suhu yang ekstrim, bising, pencahayaan, getaran atau vibrasi, radiasi pengion, non-pengion, dan tekanan udara. Jadi golongan yang menyebabkan penyakit kerja itu termasuk dalam golongan fisika itu suhu ekstrim. Seperti panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan, panas dingin, dingin panas. Itu golongan fisika. Bising. Itu bising. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bising. Ya. Pencahayaan. Jadi industri itu harus mengatur pencahayaan. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita harus perhatikan pencahayaan. Getaran. Nah, ini getaran. Itu menyebabkan juga penyakit kerja. Radiasi pengion atau non-pengion. Ini non-pengion ini, setahu saya pengion ini adalah merek Vespa kalau tidak salah. Ya. Tekanan udara. Ya, tekanan udara. Kalau golongan kimia, golongan yang kedua adalah golongan kimia. Semua bahan-bahan kimia dalam bentuk debu, uap logam, gas, larutan, kabut, partikel nano, dan lain-lain. Jadi itu masuk di dalam debu, golongan kimia. Itu debu, uap logam, ya. Di mana biasa didapat debu ya? Di luar-luar sana banyak debu. Uap, ya misalnya uap air panas kah, uap apa yang namanya uap. Uap logam, di saat kita misalnya mengelas, basolder, ya. Gas, ya ini gas banyak, ini gas. Baik gas yang alami maupun gas yang non alami. Seperti gas alami ya kentut.
itu termasuk juga golongan kimia, itu memperparah penyakit akibat kerja. Orang sementara bekerja, kamu buang angin ya bahaya. Ada larutan, ya larutan kimia kayak misalnya elektronik itu ya larutan ferriklorida, itu bahaya juga. Larutan zat kimia. Kabut ini dia mengandung air. Ya, kabut ini termasuk juga asap. Bagi yang masih yang masih hobi ini makan asap, itu juga bisa memperparah akibat kerja, memicu banyak makan asap. Partikel nano dan lain-lain partikel yang sangat kecil, mungkin sudah masuk virus. Bukan. Ternyata virus itu ada di golongan biologi. Golongan biologi yaitu bakteri, virus, jamur, ya, bioaerosol dan lain-lain. Itu untuk golongan biologi. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Golongan ergonomi. Ya, golongan ergonomi ini ya salah satu yaitu desain tempat kerja, beban kerja, angkut berat, posisi kerja janggal, posisi kerja statis, gerak repetitif, atau penerangan, visual display terminal, dan lain-lain. Ini adalah golongan ergonomi. Ini berhubungan langsung dengan situasi tempat kerja. Ada golongan psikososial. Golongan psikososial ini yaitu beban kerja kualitatif dan kuantitatif, organisasi kerja, kerja monoton, hubungan interpersonal, kerja shift, lokasi kerja, dan lain-lain. Jadi golongan psikososial ini itu berhubungan dengan manajemen di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ya, manajemen yang mengatur dalam melakukan suatu pekerjaan. Pertanyaannya lain, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja? Ya, banyaknya masalah PAK yang tidak terdeteksi dan terdiagnosis itu terkait dengan penentuan diagnosis PAK oleh dokter yang belum dihubungkan dengan pekerjaan atau dengan lingkungan pekerjaan, sehingga diagnosis PAK ini dirasakan sangat minim. BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan melaporkan setiap tahun terjadi 90.000 sampai 130.000 kecelakaan kerja. Tetapi hampir tidak ada laporan mengenai penyakit akibat kerja. Hal ini terjadi karena kurang pengetahuan ini kadang juga kepedulian pengurus untuk menegakkan diagnosis PAK. Terkadang mereka mengabaikan kalau penyakit-penyakit seperti di atas, kayak penyakit kulit, penyakit yang kebanyakan itu adalah kecelakaan karena langsung berhubungan dengan tenaga kesehatan. Ya. Ini ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendiagnosis PAK. Itu menegakkan diagnosis klinis. Ya, menegakkan diagnosis klinis ini seperti ya pemeriksaan fisik, anamnesis, ya, dan kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan khusus. Ya. Itu. Ya, dari semua pekerjaan secara kronologis atau pejalanan yang dialami, apa ini pejalanan? Pekerja terdahulu sampai saat ini. Ya, pejalanan kayaknya informasi kronologis. Ya. Jadi kita harus mendiagnosis itu periode waktu, produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, cara kerja, proses kerja, riwayat kecelakaan kerja, dan alat pelindung diri. Ini adalah
Apabila kita mendiagnosis suatu penyakit akibat kerja, maka data-data yang harus kita dapatkan adalah ini. Ya. Itu sangat menunjang sebagai data objektif. Anamnesis, ya ini anamnesis tadi ini, yang di atas ini. Ya, ada kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter dan pasien. Oh, anamnesis. Ya, saling tanya-menanya, dokter menanya pasien. Ya. Jadi, ya, ada faktor individu yang berperan terhadap timbulnya pekerjaan, timbulnya penyakit, antara lain itu jenis kelamin, usia, kebiasaan, riwayat penyakit keluarga, riwayat atopi, atau riwayat kecenderungan genetik, misalnya penyakit alergi, dan penyakit penyerta. Itu pencegahan penyakit akibat kerja. Ya, apa tindakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penemuan dini yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko? Jadi seperti yang dijelaskan dari awal tadi tentang masalah penyakit akibat kerja, maka kita masuk pada tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko penyakit akibat kerja. Menurut PMK nomor 56 tahun 2016, pada umumnya PAK bersifat irreversibel, tidak dapat dipulihkan, sehingga tindakan pencegahan sangat diperlukan. Upaya apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama itu melakukan identifikasi potensi bahaya PAK. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, melakukan suatu pekerjaan, kita dulu mengidentifikasi penyakit apa yang bisa ditimbulkan oleh pekerjaan yang akan saya kerjakan saat ini. Ya, jadi kalau kita sudah tahu penyakit apa saja ya, berarti kita sudah bersiap-siap dan bisa mencegah sedini mungkin. Yang kedua, promosi kesehatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi, setiap saat kita harus mempromosikan kesehatan kerja ya yang sesuai dengan yang terjadi atau potensi yang ada pada tempat kerja tersebut. Melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Caranya bagaimana? Memakai APD, disiplin. Ya. Yang keempat, memberi informasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri yang benar. Maksudnya di sini, kita menggunakan alat pelindung diri itu sesuai dengan bahaya yang akan ditimbulkan di lingkungan kerja. Contoh, masuk di dalam ruang genset, karena di dalam ruang genset itu terjadi kebisingan, maka kita harus menggunakan headset. Ya. Itu. Jadi kita akan menggunakan APD sesuai dengan potensi PAK yang akan terjadi. Nah, jangan salah, misalnya masuk di ruang genset, malah kalian tidak menggunakan headset, malah menggunakan kacamata. Wah, itu tidak benar. Kalian melakukan pengelasan, masuk di industri bergerak di bidang las, malah kalian menggunakan headset. Nah, itu salah juga. Nah, itu maksudnya merampat. Yang kelima itu memberi imunisasi bagi pekerja. Ya, memberi imunisasi. Ya, memberi vaksin. Nah, makanya bagi yang belum tervaksin, silakan menuju ke puskesmas terdekat atau pusat-pusat vaksin. Nah, itu salah satu juga untuk mencegah penyakit. Ya. Selain melakukan pencegahan,
pengurus perusahaan juga wajib melakukan penemuan dini PAK yang dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan pekerja, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, ya, surveillance kesehatan kerja. Nah, ini untuk alat-alat semua, alat dan bahan harus diperiksa. Ya, tidak seperti kecelakaan akibat kerja yang dapat terlihat dengan jelas atau terjadi bukti kecelakaan tersebut. Ya. Kalau penyakit akibat kerja itu tidak jelas, tidak terlihat jelas. Makanya banyak orang yang mengabaikan. Nah. Oke? Ini adalah penjelasan penyakit akibat kerja. Ya. Maka dari itu silakan bekerja dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Salam safety, silakan bekerja dan apa lagi? Silakan berdoa sebelum bekerja. Demikian penjelasan singkat tentang penyakit akibat kerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.